Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang instrumen pasar modal obligasi syariah atau suku. Dan saya Gus Sorik sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan pengertian suku. Suku berasal dari bahasa Arab yaitu sak atau tunggal dan suku atau jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti atau klaim kepemilikan. Kata-kata tersebut terutama secara umum digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah Muslim pada abad pertengahan, bersamaan dengan kata hawalah atau menggambarkan transfer atau pengiriman uang, dan mudorobah yaitu kegiatan bisnis persekutuan. Terima kasih. Dilanjutkan kepada pemateri kedua. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik sukuk. Sukuk tentunya berbeda dengan obligasi konvensional. Oleh karena itu, sukuk memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sukuk mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas, manfaat aset, atau kegiatan bisnis dan juga dapat diperdagangkan pada harga pasar. Yang kedua, sukuk dapat diperingkat dengan mudah oleh agen pemberi peringkat regional maupun internasional. Yang ketiga, sukuk dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global dengan pajak berbeda. Yang keempat, sebagai tambahan terhadap aset utama atau kegiatan bisnis, sukuk dapat dijamin dengan bentuk kolateral berlandaskan syariah. Dan yang kelima, struktur sukuk diperbolehkan untuk kemungkinan penebusan. Selain karakteristik sukuk yang telah saya sebutkan, terdapat juga pendapat lain mengenai karakteristik sukuk, yaitu salah satunya menurut Fatah pada tahun 2011, karakteristik sukuk diantaranya adalah 1. Sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan, margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba, goror, dan maisir. Yang keempat, penerbitan sukuk melalui Special Purpose Vehicle atau SPV. Yang kelima, memerlukan underlying asset. Dan yang keenam, penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah. Sekian materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan serta kesalahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya yaitu perbedaan antara sukuk dan obligasi. Yang pertama, dari segi prinsip dasar. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan merepresentasikan kepemilikan investor atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Sedangkan obligasi merupakan surat berharga yang berupa pernyataan utang dari penerbit kepada investor. Selanjutnya dari segi klaim. Klaim kepemilikan dalam sukuk didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik, sedangkan pada obligasi, emiten menyatakan sebagai pihak peminjam. Yang selanjutnya dari segi penggunaan dana. Dalam sukuk, penggunaan dana hasil penerbitan sukuk hanya boleh digunakan untuk hal-hal atau kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, atau harus digunakan untuk hal-hal yang halal. Sedangkan dalam obligasi dapat digunakan untuk apa saja, tidak ada pembatasan secara syariah terkait dengan penggunaan dana hasil penerbitan obligasi. Selanjutnya dari segi jenis penghasilan. Nah, jenis penghasilan dari sukuk ini terdiri dari imbalan, bagi hasil, margin, capital gain. Nah, dalam sukuk, return yang diberikan terkait dengan aset, akad, dan tujuan pendanaannya, return tersebut dapat berupa imbalan yang berasal dari uang sewa atau ujroh,
fee, margin, bagi hasil atau sumber lainnya sesuai dengan akad atau kontrak yang digunakan dalam transaksi underlying. Sedangkan dalam obligasi, jenis penghasilannya berupa bunga atau kupon dan capital gain. Return atau imbalan bagi pemegang obligasi adalah berupa bunga yang tidak terkait secara langsung dengan tujuan pendanaannya. Yang selanjutnya dari segi underlying asset. Di dalam sukuk, underlying asset perlu dan harus ada. Penerbitan sukuk memerlukan keberadaan underlying asset sebagai dasar penerbitan dan sumber pembayaran imbalan yang distruktur melalui suatu skema transaksi dengan menggunakan akad syariah, sedangkan dalam obligasi tidak memerlukannya. Yang selanjutnya dari segi syariah endorsement atau landasan syariah. Tentu saja dalam sukuk atau dalam penerbitan sukuk memerlukan landasan syariah baik berupa fatwa atau pernyataan kesesuaian sukuk terhadap prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh lembaga atau pihak yang berwenang atau yang memiliki wewenang di bidang syariah, sedangkan di dalam obligasi tidak perlu. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis sukuk. Yang pertama ada sukuk ijaroh, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pemegang suku ijaroh akan mendapatkan keuntungan berupa fee dari aset yang disewakan. Yang kedua adalah sukuk mudharabah, yaitu kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan. Obligasi jenis ini akan memberikan return dengan menggunakan term indicative or expected return karena sifatnya yang floating dan bergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan. Yang ketiga ada sukuk musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Yang keempat ada sukuk salam. Dalam bentuk ini, dana dibayarkan di muka dan komoditas menjadi utang. Dana juga dapat membentuk sertifikat yang mempresentasikan utang. Sertifikat ini juga tidak dapat diperdagangkan. Yang kelima, yaitu sukuk istisna, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana pihak yang menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Harga, waktu, penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya yaitu akad-akad dalam penerbitan sukuk. Pada bulan Mei 2003, Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution ditetapkan 14 sukuk yang dapat diterbitkan sesuai dengan standar syariah. Dari ke-14 sukuk tersebut, ada 6 akad yang sesuai dengan standar. Yang pertama, akad murabahah. Jual beli murabahah dipraktikkan pada zaman sebelum Islam. Menurut Imam Malik, murabahah dilakukan dan diselesaikan dengan pertukaran barang dengan harga, termasuk margin keuntungan yang telah disetujui bersama pada saat itu dan pada tempat itu. Jadi, jual beli tidak dilakukan secara kredit. Namun, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um memperluas konsep pelaksanaan murabahah secara kredit. Yang kedua ada akad istisna. Menurut jumhur ulama, hukum transaksi istisna adalah boleh. Begitu pula pendapat ahli fikih Hanafiyah, jual beli istisna diperbolehkan karena telah lama menjadi kebiasaan atau urf yang mengandung unsur kebaikan atau istihsan. Jadi, hikmah diperbolehkannya jual beli istisna karena keberadaannya telah menjadi keperluan manusia. Yang selanjutnya adalah akad salam. Menurut istilah, mazhab Hanafi mendefinisikan salam sebagai jual beli tempo dengan tunai. Adapun mazhab Maliki mendefinisikan salam adalah akad jual beli di mana modal atau harga dibayarkan di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang. Yang keempat ada akad musyarakah.
Hukum syirkah diperbolehkan oleh syariat berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dalil Al-Quran dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa, ayat 12. Yang kelima, ada akad mudorobah. Praktik akad mudorobah dalam transaksi keuangan Islam menggunakan landasan hukum atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujamil ayat 20 dan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang keenam, ada akad ijaroh. Pendapat mayoritas ulama memperbolehkan akad ijaroh dengan dalil Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Kemudian akad ijaroh tersebut digunakan dalam penerbitan sukuk ijaroh di Pasar Modal Indonesia berdasarkan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada Kamis tanggal 8 Muharram 1912 Hijriah atau 13 April tahun 2000. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.